Silakan duduk. Shalom. Ya mungkin semua bertanya, kok Bu Susi Herawati jadi Eli Kurniawati gitu ya. Kemarin saya juga kaget, pas pelayanan ke rumah sakit Siloam, saya nggak tahu namanya Bu Susi itu pakai nama Cina gitu. Pas doain di kamar-kamar, tiba-tiba, loh kok Bu Susi yang terbaring gitu ya, jadinya kita yang doain Bu Susi gitu ya. Terus saya bilang, Bu Susi besok kan khotbah di Victory. Iya Bu, saya maaf semalam saya ambruk gitu ya. Terus saya pikir alamat deh gitu ya, haleluya. Tapi kita percaya bukan kebetulan, amin. Ya, kita percaya hari-hari ini adalah hari yang luar biasa, amin. Kemarin semalam saya cuman bilang, Tuhan apa yang Tuhan mau sampaikan. Dan ini yang Tuhan taruh di hati saya hari-hari ini. Saudara, kita lihat bahwa selama hidup kita hari-hari ini, saya banyak konselingin orang. Saya melihat gini, fokus kita selalu kalau doa gini, hidup berkemenangan. Wow, semua pasti mau, amin ya. Yang namanya hidup berkemenangan itu semua pasti kita ngotot deh sama Tuhan. Tuhan berkemenangan, yang namanya rumah tangga dipulihkan, keuangan berkat semuanya mengalir secara luar biasa, sehat ya. Tapi Tuhan selalu bertanya, kamu sudah berdampak enggak? Nah ini yang perlu kita pikirkan hari-hari ini. Tidak cukup jadi orang Kristen hanya berkemenangan titik. Ya, itu berarti saudara cuman ego mikirin kepentingan hati saudara, kepentingan saudara tanpa saudara pernah memikirkan hatinya Tuhan. Amin. Tapi hari-hari ini saudara percaya, saya ngalami beberapa hari Tuhan taruh di saya, setiap kali ada satu tekanan dan Tuhan juga berkata, orang akan melihat perbuatan baikmu dan di situ akan memuliakan namaku. Amin, amin. Dan kita percaya hari-hari ini Tuhan bawa saudara dan saya untuk hidup yang berdampak buat kerajaan surga. Kita tahu di masa-masa akhir, kita tahu iblis paling tidak suka kalau setiap kita menjadi serupa segambar dengan Yesus. Itu yang perlu saudara tahu dari awal penciptaan. Kejadian 1 ayat 26 berkata bahwa kita diciptakan Tuhan standarnya serupa segambar dengan Yesus. Tapi pada waktu kita manusia jatuh dalam dosa dan kita hidup di dalam dunia, kita tahu tujuan iblis. Dia tidak mau manusia serupa segambar. Karena kalau manusia serupa dan segambar, semuanya akan masuk ke dalam kerajaan surga. Nah, yang perlu kita tahu hari-hari ini tujuan Tuhan itu enggak ada saudara. Misalnya kita ngalami masalah keuangan, kok sampai kesusahan ya Tuhan. Tuhan itu enggak pernah ciptain kita itu untuk ngalami yang namanya kekurangan, ya, yang namanya rumah tangga hancur, yang namanya sakit penyakit. Dari awal Tuhan enggak mungkin tujuan Tuhan. Saudara perlu berpikir bahwa hal yang tersulit buat Tuhan mana? Menyelesaikan kebutuhan saudara atau mati di kayu salib? Menyelesaikan kebutuhan saudara jauh lebih mudah untuk Tuhan lakukan. Tapi hal yang tersulit untuk mengorbankan dirinya, mati di kayu salib, sudah Dia lakukan buat saudara dan saya, supaya setiap saudara dan saya tidak binasa. Amin. Amin. Itu yang perlu saudara pikirkan hari-hari ini. Kalaupun saudara hari-hari ini berjalan, saudara belum melihat satu titik terang di dalam satu masalah, jangan pernah menyerah. Amin. Kalau saudara tahu dari sisi kacamata Tuhan betapa mulia, berharganya saudara dan saya, betapa saudara dan saya sangat dikasihi, saudara akan tahu bahwa Tuhan tidak pernah menyerah buat saudara dan saya. Amin. Ibrani 13 ayat 5 yang berkata, tidak pernah sekali-kali aku meninggalkan dan aku membiarkan engkau. Amin. Itu berarti Tuhan tidak pernah menyerah buat saudara dan saya. Amin. Dan yang hari-hari ini saudara perlu bertanya, kenapa hidup di dalam dunia selalu penuh air mata? Ya, kita percaya saudara, hidup Tuhan itu mempunyai gini, fokus Tuhan adalah membuat karakter saudara menjadi baik. Amin. Bukan tujuannya gini, yang saudara pikirkan hanya rumah yang lebih baik, mobil yang lebih baik. Ya, selama ini kita cuma berpikir yang lebih baik itu secara yang kelihatan. Tapi Tuhan lebih fokus dengan yang tidak kelihatan dalam hidup saudara dan saya.
Yang tidak kelihatan itu adalah kekal. Amin. Yang kelihatan hanya sementara. Ya, kemarin ada seorang ibu konseling sama saya. Dan dia berkata gini, Bu Eli, kayaknya hidup ini kayak sekolah kehidupan ya. Ya benar, saya bilang. Hidup ini kalau saudara tahu ya, makanya jangan pernah mengeluh kalau ada masalah. Karena hidup ini adalah proses belajar. Sampai akhir menutup mata, yang namanya proses belajar menjadi serupa dan segambar dengan Yesus, itu tidak pernah habis-habisnya saudara. Misalnya, apakah saya bisa ngomong ini, Tuhan, saya sudah hampir 7 tahun proses. Dan saya bisa komplain sama Tuhan gini, saya sudah serupa loh Tuhan sama Tuhan. Apakah saya bisa berbicara seperti itu? Gak bisa saudara. Standar Tuhan dengan manusia berbeda. Dia sempurna saudara. Makanya Tuhan bilang kalau sampai belajar sampai mati, itu tahap kesempurnaannya semakin sempurna. Amin saudara. Artinya kenapa masalah? Saya dulu juga tukang protes saudara ya. Kalau sudah ngalami masalah, begitu masalah terjadi saya paling cepat protes. Saya sudah ini. Tapi masalah di bawah Tuhan semakin lama semakin next level. Dan Tuhan cuma berkata gini, misalnya dalam hidup saya Tuhan kasih gambaran, saya sudah lulus satu masalah ya. Mungkin ya Tuhan itu bawa kita standarnya gini, paling enggak jangan menjauh lah dari standarnya kerajaan surga. Kan kita semua ini warga kerajaan surga. Artinya Tuhan mau standar kerajaan surga buat hidup saudara dan saya itu terlewati lewat masalah. Kalau hari-hari ini standar kita misalnya setelah saya menjalani proses, mungkin dilihat Tuhan, oh 75% Eli. Oke lah di atas rata-rata ya. Tapi setelah Tuhan kasih zona nyaman dan saya berkemenangan, hati-hati saudara. Saudara tahu bahwa iblis itu tidak terlihat, tapi dia tahu berjalan selalu berkeliling mengaum-ngaum seperti singa yang sewaktu-waktu bisa menelan saudara dan saya. Makanya kalau saya kemarin beberapa saat ketemu teman, orang yang ngerti iman yang benar, dia ngomong gini sama saya, Eli, saya paling takut kalau ditaruh Tuhan terlalu nyaman. Saudara tangkap ya, orang yang ngerti peperangan itu, saudara akan takut bila saudara dibawa keadaan yang terlalu nyaman. Karena prinsip kebenaran firman Tuhan yang benar di Lukas, kita baca sama-sama. Lukas 9 ayat 23, supaya saudara ngerti dan saudara tidak pernah protes hari-hari ini. Kalau Tuhan bawa kita tidak di dalam zona nyaman, saudara perlu bersyukur dan sangat bersyukur. Berarti saudara dan saya hari-hari ini Tuhan bilang berjaga-jaga dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh di dalam pencobaan. Sebab roh memang penurut, tapi daging saudara dan saya adalah lemah. Amin. Itu berarti Tuhan masih jagai kita. Amin. Ayo kita baca di Lukas 9 ayat 23. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Artinya, saudara tidak akan pernah dari salib dan sangkal diri setiap hari. Ya, kalau saya renungkan ayat ini, kalau saudara bilang sama Tuhan, Tuhan, saya maunya zona nyaman setiap hari, saya tidak mau sangkal diri. Berarti ya saudara pengikutnya siapa? Iblis. Saudara yang jawab ya, ngerti ya? Artinya sampai mati. Kalau setiap hari Alkitab berkata berarti sampai akhir menutup mata, saudara akan berjalan dengan yang namanya salib dan sangkal diri. Ya. Kita nggak perlu protes saudara. Tuhan berkata gini, aku udah berkata Alkitabiah, kalau tiap hari kamu harus bertetesan air mata dan harus berhadapan dengan masalah, itu Alkitabiah. Dan pada waktu saya sering protes Tuhan buat ayat ini, aku nggak pernah berkata di Alkitab bahwa sangkal diri pikul salib sebulan sekali atau setahun sekali. Setiap hari. Amin saudara. Artinya, ayo, apapun yang terjadi dalam hidup saudara hari-hari ini, saya nanti akan ajarkan bagaimana fokus yang benar di hari-hari ini. Supaya saudara tahu di akhir zaman, saudara jangan kalah dengan tipu daya iblis. Karena iblis di hari-hari ini karena tahu waktunya semakin singkat, iblis itu semakin memanahkan panah api si jahat buat orang-orang yang percaya. Supaya saudara dibunuh
dicuri, dibunuh, dan dibinasakan. Itu tujuan iblis. Tapi saudara dan saya enggak perlu takut. Amin. Sekalipun dalam lembah air mata, kita punya gembala yang luar biasa. Amin. Gembala yang baik itu akan menuntun domba-dombanya ke air yang tenang. Amin. Itu berarti saudara tidak perlu punya pikiran yang namanya menyerah dan berputus asa di hari-hari ini. Enggak peduli seberapa besar tekanan hidup saudara. Saya kasih gambaran. Orang kalau kuliah, ya, saudara kuliah, saudara mau naik level, saudara melewati ujian enggak untuk jadi lebih naik ke next level? Lewati ujian. Tapi ujiannya per semester. Bahannya sedikit. Mungkin yang diujikan masih hal yang biasa-biasa aja. Ya, setelah saudara naik level ke berikutnya, ada ujian lagi untuk next level berikutnya. Makanya hidup ini kadang-kadang saya ngalami gini, kok rasanya habis selesai ya Tuhan diuji di dosis yang seperti ini dan saya lulus, ditambah lagi tingkat kesulitannya. Dan sepertinya Tuhan bawa setiap kali level ke level itu seperti itu. Dibawa satu level, dosisnya udah lulus, ditambah lagi berat lagi. Dan di situ saudara, yang paling sulit adalah masa-masa di mana ujian akhir skripsi. Itu di titik orang banyak menyerah. Ya, saya sudah sering sharing di titik ujian skripsi yang singkat, tapi materinya menyangkut dari level 1 sampai level akhir. Di situ ujian akhir itu susahnya setengah mati saudara. Karena mencakup seluruh materi. Dan di ujian akhir ini saudara tahu kadar materinya pasti lebih susah. Karena apa? Saudara sudah merasa gini, saya sudah jadi orang percaya. Saya sudah melayani Tuhan, saya sudah berdoa, saya sudah berpuasa, saya sudah melakukan yang terbaik. Tapi rasanya apa yang saya lakukan buat Tuhan, Tuhan tidak memberi seperti yang saya mau. Seberapa banyak saudara dan saya hari-hari ini ngalami seperti ini? Seberapa banyak saudara mulai bertanya-tanya sama Tuhan, kenapa Tuhan? Kayaknya kita udah melakukan yang terbaik buat Tuhan. Tapi kayaknya sebagai orang percaya, apa yang saya dapat sebagai orang percaya, anak Tuhan, saya tidak mendapat seharusnya sebagaimana. Dan Tuhan seolah-olah biarkan. Saudara tahu bahwa ini ujian. Yang namanya ujian, waktu saudara masuk ruang ujian, ada kata-kata di pintu, harap, tenang, dan percaya. Amin. Amin. Waktu saudara menghadapi semua badai tekanan, saudara gak perlu takut dengan apa yang namanya ujian. Seberat apapun percayalah, di dalam ruang ujian Tuhan berdiri di depan saudara. Amin. Dia juga ada di dalam ruang ujian bersama saudara dan saya. Di dalam bahtera sekalipun badai boleh menggoncang, dia ada di dalam bahtera hidup saudara dan saya. Amin. Dan ini yang perlu saya tegaskan hari-hari ini, fokus. Yang penting fokus hidup saudara benar, ya. Saudara akan aman sampai di tempat tujuan. Saudara akan aman sampai menyelesaikan pertandingan seperti Rasul Paulus. Saudara akan menyelesaikan finishing well. Amin. Amin saudara. Karena kita tahu hari-hari ini saudara sedang dinaikkan standarnya. Saya cuma mikir gini, Tuhan, saya tahu bahwa lewat ujian ini, saya tahu hidup saya sedang di-upgrade sama Tuhan. Tuhan sedang menaikkan standar hidup saya dari standar dunia, masuk ke dalam standar kerajaan surga. Amin. Kerajaan surga itu yang keren saudara. Ya, waktu disakiti bisa ngampuni itu standar bangun kerajaan surga. Nanti saya jelaskan. Yang pertama, kita buka Yohanes 15 ayat 5. Ya, ini yang hari-hari ini saudara perlu lakukan di dalam hidup saudara. Saudara tidak bisa lepas dari ayat ini 5b kita baca. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Artinya di dalam Tuhan kita bisa melakukan segala perkara. Amin. Amin saudara. Melekat saudara. Kalau firman Tuhan berkata hari-hari ini yang saudara fokus hanya melekat kepada Tuhan. Pada waktu saya pengalaman hidup saya ketika ada satu tekanan yang membuat saya bisa lulus sampai ke next level adalah satu. Begitu tekanan terjadi, saya tidak melekat kepada pikiran kekuatan saya.
Saya tidak bisa berdoa saudara, jujur saudara dan saya sama makan nasibnya, sama-sama mengalami trauma juga, tekanan juga. Bukan berarti setelah saya melayani Tuhan saya bebas. Siapa yang bilang? Saya dibawa satu pengalaman, tapi begitu masalah terjadi hidup saya selalu ingat, Tuhan di luar aku tidak bisa berbuat apa-apa. Makanya begitu tekanan terjadi, satu yang saya pikirkan, saya masuk kamar, saya cuma nangis berdua bersama Tuhan. Dan setelah saya nangis, saya tidak bisa berkata apa-apa, cuman tetesan air mata. Dan yang membedakan saya dengan dulu, hari ini saya luar biasa. Saya bisa bandingkan hidup saya sebelum next level dan hidup saya setelah dibawa Tuhan ke next level. Dulu kalau saya disakitin, saya cuma bisa nangis gini, Tuhan ceritain keburukan orang yang nyakitin saya tanpa cerita keburukan saya. Cuman ceritanya gini, saya disakitin ini, Tuhan disakitin. Dan saya cerita semua yang menyakiti hati saya. Saya cerita keburukan orang yang menyakiti saya. Saya cerita masalah saya yang begitu membuat saya terpuruk. Tapi hari-hari ini, waktu saya di bawah next level, saya cuma ingat satu hal. Saya pegang teguh Roma 8 ayat 28. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Apa yang saya katakan buat Tuhan? Saya tidak komplain. Saya cuma berkata, terima kasih Tuhan. Kalaupun hari ini Engkau izinkan melewati lembah air mata, melewati rasa sakit, aku tahu itu ada Engkau yang turut bekerja. Dan aku akan melihat bahwa ujung-ujungnya adalah kebaikan. Amin. Iblis bisa curi enggak kemuliaan Tuhan? Enggak bisa. Tapi kalau saudara berdoa dengan rasa sakit hati, dan saudara berdoa dengan rasa mengasihi diri sendiri, hati-hati. Waktu saudara berdoa, celah itu masuk. Tapi kalau saudara berdoa dengan sikap yang tenang dan saudara kalahkan semua tipu daya iblis dengan iman yang kokoh, iblis tidak bisa ambil keuntungan. Amin. Amin. Dan di situ iblis mulai kasih saya mulai intimidasi. Dia bilang, kasihan deh lu, hidup lu kelihatannya terpuruk. Lihat tuh mana Tuhan, katanya Tuhan baik. Toh hari ini kamu dipaksa lihat keadaan yang buruk, dipaksa dengar sesuatu yang melemahkan iman, dan seolah-olah gak ada pembelaan. Tapi saya berkata, iblis, engkau tidak bisa sekalipun kelihatan hari ini saya kalah, engkau tidak bisa menvonis hidup saya kalah. Karena apa yang saya tabur hari-hari ini, saya rela mengorbankan perasaan saya rela mengorbankan harga diri saya, rasa sakit saya, buat menyenangkan apa yang Tuhan mau. Amin. Waktu saudara berkata seperti itu, dan saudara berkata, kehendak-Mu Tuhan yang terjadi. Keren enggak saudara? Keren banget saudara. Dan Tuhan di atas, wow. Tuhan akan bangga melihat saudara. Itu berarti hari-hari ini waktu saudara melekat, saudara sedang memberikan rasa sakit saudara. Bukan karena kita membalas terus kita puas, tapi saudara sedang memberikan rasa sakit. Apa yang saudara rasakan begitu sakit, itu karena saudara berikan persembahan untuk menyenangkan hatinya Tuhan. Amin. Amin saudara. Itu kunci melekat. Yohanes 4 ayat 8a berkata, mendekatlah kepadaku maka aku akan mendekat kepadamu. Ya, melekat mendekat. Saudara jangan berpikir dengan saudara melekat tidak ada sesuatu yang terjadi. Firman Tuhan berkata, pada waktu saudara mendekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan mendekat kepada saudara. Amin. Kalau Tuhan di pihak kita, siapa lawan kita? Orang yang mendekat kepada Tuhan, firman Tuhan di Mazmur 91 ayat 1 berkata, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Wow, ada enggak yang lebih tinggi dari maha? Enggak ada saudara. Berarti hidup saudara dan saya aman, terkendali. Amin. Amin saudara. Punya semangat, jangan hanya melihat masalahku kapan selesai, enggak. Tuhan itu sedang melihat bagaimana saudara fokus dengan hal yang lahiriah, tapi Tuhan bilang, aku sedang membenahi hal yang tidak terlihat. Yang terlihat itu gampang saudara,
buat Tuhan menyelesaikan. Tapi yang gak kelihatan dalam hidup saudara dan saya, misalnya hari ini saudara datang ke sini, saya tahu gak saudara lagi pahit, saudara lagi kecewa, lagi sedih, lagi marah, dendam sama orang. Tahu enggak? Enggak tahu, yang tahu Tuhan. Saudara bisa ngomong haleluya, puji Tuhan, tapi hati saudara kotor. Dan persembahan saudara tahu kalau saudara nyembah Tuhan dengan hati yang kotor, itu cuma sampai ke plafon. Habis itu balik sudah, enggak bisa naik sampai ke hadirat Tuhan. Rugi saudara, habisin waktu, tetesin air mata sampai kering semuanya, tapi yang saudara naikkan itu persembahannya hanya sampai ke plafon aja, enggak sampai ke hadiratnya. Karena apa? Karena saudara sendiri yang menghalangi. Firman Tuhan berkata bahwa gelap dan terang itu enggak bisa bersatu. Pada waktu saudara pahit, 1 Yohanes 2 ayat 9 kalau enggak salah 8, itu saudara sedang hidup di dalam kegelapan. Saudara tangkap. Dan kegelapan itu akan membawa saudara sampai sekarang. Itu firman Tuhan berkata seperti itu. Ngeri saudara. Kalau saudara menyembah Tuhan dengan hati yang geram, tidak dibereskan terlebih dahulu, saudara enggak akan bisa ketemu hadirat Tuhan. Dan pada waktu saudara tidak ketemu hadirat Tuhan, saudara enggak akan dapat apa-apa. Makanya kadang-kadang ada orang yang bilang gini, Bu Eli, kadang saya heran ya Bu Eli, kenapa ada yang namanya orang pendoa loh Bu Eli, tapi kan pendoa itu kan sering ketemu Tuhan ya, berdoa, tapi perbuatannya kok kayak iblis gitu ya, yang dijumpai Tuhan apa iblis gitu ya. Lah itu saya bingung, doanya sama siapa? Saudara bisa bayangin ya, kalau orang yang mendekat, melekat sama Tuhan, itu misalnya gini, saya sering bergaul sama Bu Weni, transfer gak sifat dia ke saya? Pasti saudara. Lah kalau saudara ngomong saya ini loh pendoa Bu Eli, pendoa, tapi nipu orang. Pendoa, tapi jahatnya mulutnya luar biasa. Terus kalau doa ketemu siapa? Setan saudara. Loh jujur saudara, kalau saudara bilang saya sudah berdoa Bu Eli tiap hari berdoa, saudara pasti dilihat manusia itu ya karakter Kristus dong ada. Wong namanya sering bergaul karib kok sama Tuhan. Amin. Transfer saudara. Nah kalau saudara sampai hari ini masih jadi batu sandungan, bertobat ya. Ngomong sama kanan kiri bertobat gitu ya. Supaya lewat perbuatan baik kita itu memuliakan nama Bapa di surga. Jangan sampai lewat perbuatan kita Bapa di surga itu dihujat saudara. Ini orang Kristen tapi amit-amit jabang bayi gitu ya. Ya, saya sering lihat orang Kristen itu di sebelah saya cuma ngomong ini ya Tuhan. Mesti saya juga jadi orang yang sempurna seperti Bu Indri bilang ya. Di mall dia bisa marahin maki-maki supirnya. Ya, dia pikir gini, aduh kalau dilihat jemaat itu orang ngomong apa ya. Namanya manusia itu spontanitas bisa. Tapi tidak terus-terusan saudara. Amin saudara. Ya, melekat yang pertama ya. Fokus yang kedua adalah Matius 6 ayat 33 ya. Saya beritahu gini. Saudara, kalau hari-hari ini saya beri kuncinya. Kalau saudara mendekat dan melekat sama Tuhan tidak pernah rugi. Saudara jangan sampai marah kecewa sama Tuhan. Saya kalau sudah mulai di titik down, Tuhan tuh cuma ngomong gini, kamu jangan menjauh dari aku. Yang bisa membuat segala sesuatu itu indah pada waktunya hanya aku. Jadi kamu tidak boleh jauh-jauh dari aku. Amin. Amin saudara. Yang bisa membuat segala sesuatu dari tidak ada menjadi ada, itu hanya aku. Yang bisa membuat segala sesuatu yang mustahil ya menjadi tidak mustahil, itu hanya aku. Dan Tuhan berkata, kau jangan menjauh dari aku. Sekalipun jalanku tidak terselami, namun janjiku pasti tergenapi. Amin. Dan aku tidak pernah gagal menjadikan saudara dan saya lebih dari pemenang. Amin. Amin saudara. Saudara, hari-hari ini kemenangan itu sudah disediakan ya. Kalau saudara baca di Mazmur 31 ayat, kita baca aja sama-sama supaya saudara tahu bahwa setiap janji Tuhan itu sudah disimpan, tapi belum diberikan, tapi sudah disimpan. Mazmur 31 ayat 18. Oh bukan 20, betul. Alangkah limpahnya kebaikanmu yang telah kau simpan bagi orang yang
takut akan engkau yang telah kau lakukan bagi orang yang berlindung padamu di hadapan manusia. Artinya hari-hari ini janji itu sudah disimpan Tuhan buat setiap kita yang takut. Tapi janji itu belum diberikan. Karena apa? Tuhan tunggu kesiapan kita. Ya, misalnya saudara, duri dalam daging saudara itu belum dicabut seperti Rasul Paulus. Tuhan lihat gini, lebih baik deh kalau duri ini aku cabut dan berkat ini aku berikan, tapi buat anak-anakku jadi murtad, jadi makin menjauh. Ya, ada orang yang semakin diberkati semakin menjauh dari Tuhan. Pikir Tuhan lebih baik mana? Mendidik anak. Kalau daripada diberi fasilitas dia tambah nakal, ya lebih baik fasilitasnya ditahan terlebih dahulu. Sampai dilihat anak ini benar-benar siap terima fasilitas, terima kado yang istimewa dari bapaknya. Dia akan berikan, amin. Itu berarti janji itu sekarang sedang disimpan. Dan saudara tunggu waktunya. Waktunya Tuhan, saudara dan saya gak bisa pasif, saudara, aktif. Aktifnya apa? Bangun hidup saudara yang semakin menyala-nyala di dalam Tuhan, amin. Kalau Tuhan bilang aku sedang memperbaiki karaktermu, karakter yang luar biasa, bangun saudara. Ya, mulai latih setiap hari. Kalau dulu biasanya sama pembantu suka bawel, suka maki-maki, mulutnya suka, mulai saudara belajar menghormati. Saya dulu juga, kalau saudara belum tahu, saya belum bertobat dulu. 7 pembantu pulang semua kena mulut saya. Luar biasa ya. Saya sampai 7 pembantu itu langsung, nih saya mau pulang, biarpun gajinya tinggi, saya tidak mau karena mulut saya. Saudara bisa bayangin ya, hanya gara-gara saya maki-maki itu 7 pembantu minta pulang yang saya ngerepot gitu ya. Hati-hati kalau punya pembantu sudah mulai bersatu hati, nggak kerja, waduh itu pusing ya. Saya pernah alami saudara. Mulai saudara koreksi diri saudara. Bukan Tuhan itu lalai, tapi pada waktu saudara Tuhan bilang gini, buatku untuk menyelesaikan masalahmu itu jauh lebih mudah. Tapi yang menjadi masalahku hari-hari ini adalah aku ingin menjadikan anak-anakku belajar menjadi serupa dan segambar dengan aku. Amin, amin. Yang kedua fokus yang kedua adalah Matius 6. Ya, kita buka cepat, nanti kita akan doa. Saya ingin ngajak saudara doa penyembahan. Karena minggu lalu pastor adiknya Benny Hinn ya, waktu makan sama saya dia bilang gini, Bu Eli harus sering ngadain penyembahan. Karena ya saya nggak tahu, bukan saya yang ngomong, itu yang saksinya banyak di luar, mama saya, Anita, Ellen tahu. Karena dia bilang gini, yang bisa bawa hadirat Tuhan, nggak perlu saya, dia bilang. Artinya Ibu Eli sendiri bisa. Karena Ibu Eli sudah dipercaya untuk membawa kehadiran Tuhan di PD Victory. Amin. Amin. Dan pada waktu ada kehadiran Tuhan, di situ mujizat itu pasti terjadi. Amin. Saya bilang saya nggak pede. Dari dulu saya disuruh seperti itu sama Tuhan, saya nggak pernah pede. Ya. Sampai kemarin waktu ibadah Victory Jakarta, saya melihat saudara, saya itu sampai ngomong, Tuhan siapa saya? Itu orangnya telepon malam. Jadi gini, pas kita ibadah ya, waktu selesai firman Tuhan dibacakan, kita doa penutup dan kita nyembah Tuhan. Orang ini duduk di belakang saya persis, dan ini jemaat baru pertama kali, jadi saya nggak tahu problem. Biasanya kalau jemaat lama yang sudah sering konseling sama saya tahu masing-masing, oh masalahnya apa. Dan biasanya kalau datang ke PD saya selalu pantau, gimana? Sudah berkemenangan? Nah saya selalu report seperti itu ya. Singkat cerita saya nggak tahu karena dia jemaat baru di belakang duduk. Pada waktu kita nyanyi lagu penyembahan, iblis sudah gak tahan loh saudara. Begitu satu lagu dinaikkan, baru naik dia udah manifest. Dia berontak dan seperti kekuatan, sampai 2 pengurus pekerja di Victory Jakarta pegang itu ndak kuat saudara. Saya waktu itu kok rasanya Tuhan gerakin gitu ya. Akhirnya saya pangku dia, saya pegang dia, dan Tuhan bilang ini, tumpangi tangan kepalanya, saya pegang ini kepala. Jadi saya ambil alih, saya bilang di dalam nama Yesus, kamu roh ini jadilah tenang, dan kalau engkau mau keluar segala ikatan. Karena waktu saya lihat dia begitu manifest, itu seperti mau dicekik saudara. Kayak dia gak bisa nafas sampai gitu, dan saya takut kalau mati beneran gimana ini di pangkuan saya ya. Itu bener, dan dia sampai gak sadar, sampai akhirnya dia mau muntah saudara. Dan saya cuma berkata gini,
Lepas, saya bilang, lepasin pengampunan. Selama kamu gak bisa lepas pengampunan, karya Tuhan gak bisa bekerja. Engkau gak bisa dilepaskan dari belenggu. Dan pada waktu saya suruh dia lepas, saya suruh dia sebut nama orang yang nyakiti, dia ngampuni. Dia keluar nama itu, dia bilang siapa, Acong atau siapa gitu ya. Karena jemaat saya di Jakarta itu mayoritas 80% itu orang Medan. Daerah PIK itu daerahnya orang Medan. Dan jemaat saya semua itu orang Medan gitu ya, hampir. Jadi namanya Acong, Acuan apa gitu ya, Aling gitu ya. Pokoknya namanya A gitu ya. Jadi dia sebut nama satu, saudara tahu mujizat. Setelah dia sebut nama itu keluar, dia langsung jadi tenang, saudara. Langsung roh itu enggak manifest dan dia sempat muntah gitu ya. Cuman Tuhan tuh bilang gini, bunuh diri. Dia udah bolak-balik mau bunuh diri, ngomong ke saya. Tapi karena sudah mau akhir ibadah, saya lupa tanya. Terus saya tanya temen yang bawa, saya lupa lo tanya sama dia. Dia ini kayaknya mau bunuh diri. Waduh, saya enggak tahu Eli. Coba kapan-kapan kalau next ibadah tanyain aja. Oke. Singkat cerita, setelah saya pulang Surabaya, malamnya dia bilang, saya mau telepon Cece boleh? Boleh, saya bilang gitu. Terus dia bilang gini, Cece tahu, saya bersyukur Tuhan bawa saya ke PD Victory hari itu. Kalau enggak, saya enggak tahu hidup saya jadi apa, Ce. Waktu Cece setelah doain semua kelepasan, hidup saya ini jadi lega, dia bilang gitu. Dan pada waktu kelegaan itu terjadi, saya diubahkan Tuhan. Yang lucunya dia bilang gini, tahu Ce, 2 hari setelah kelepasan, suami anak-anak saya lihat, sampai kamu makan apa kok berubah? Kamu kok bisa sabar? Anak-anaknya bilang, Mami, what happened Mami? Gitu. Saudara lihat ya, orang yang dibelenggu kuasa gelap itu kerjanya uring-uringan. Makanya ibu-ibu kalau uring-uringan hari-hari ini, hati-hati saudara ya. Biasanya orang itu kalau sudah penuh damai sejahtera, dalam keadaan apapun dia akan tenang dan percaya. Amin. Kalau uring-uringan itu berarti saudara hati-hati. Hidup saudara penuh kuasa gelap dan perlu pelepasan saudara ya. Hati-hati saudara. Saya cuma ngomong gini, Ci, emangnya sebelumnya kamu kenapa? Saya ini galak katanya gitu. Saya suka marahin anak saya karena saya sumpah Bu Eli. Saya itu bukan ngalami suami yang selingkuh kayak Bu Eli, bukan. Saya cuma suami saya kalau lagi ada masalah keuangan, toko sepi, saya kena sasaran, ya saya enggak terima gitu. Terus saya bilang, lah ibu ini istrinya, Caci ini istrinya fungsinya sama Tuhan sebagai apa? Penolong. Lah kalau penolong kok malah balik marah sama suami gimana? Kan harusnya Caci yang nolong. Iya, makanya itu saya sampai 2 hari ini suami saya bilang gini, kamu pergi ke PD yang seperti itu ya gitu. Kamu terus datang aja gitu. Lah 2 hari lihat perubahannya total saudara. Dia bilang, itu karena saya benar ngalami kelepasan. Hidup saya itu jadi tenang gitu. Terus saya lupa, terus saya bilang ini, Cik, kamu bener gak ya mau bunuh diri? Bu Eli kok tahu katanya gitu. Saya sampai dia teriak, saya kaget juga. Kok tahu gitu? Ya Tuhan yang ngomong. Iya Cik, saya itu bolak-balik bilang aku pengen mati Tuhan. Aku pengen bunuh diri, saudara hati-hati ya, jangan sekali-sekali ngomong bunuh diri. Saya bilang kasih karunia Tuhan turun. Hari itu kalau dia tidak dilepasin, saudara tahu dia bisa bunuh diri sungguhan loh. Karena orang bunuh diri, setelah saya selidiki ya, orang bunuh diri itu tidak pernah sadar apa yang dia perbuat. Ternyata kalau orang bunuh diri itu buta, jadi iblis yang nuntun, lompat gitu ya, ambil baygon. Coba pikiran kalau normal, nasi goreng masih enak, mau enggak suruh lompat saudara? Kalau normal, sesumpek, sesetres apapun, saudara lihat penderitaan seperti itu, saudara mau enggak? Ternyata enggak ada yang sadar, buta. Saya pernah melayani orang terjun dari lantai 2 ke 1, itu hidup. Saya bilang, kamu aduh, kok dia bilang, ya apa? Saya enggak tahu. Tiba-tiba kayak ada orang yang bilang, lompat, lompat, lompat gitu. Kayak dikejar orang lompat, ya saya lompat katanya gitu. Tahu-tahu badan saya sudah tulangnya patah semua katanya gitu. Makanya hati-hati loh saudara ya. Jangan sekali-kali kalau sudah menyerah, doa saking sakit hatinya Tuhan bilang, ngomong aku mau mati bunuh diri, jangan. Nanti kalau waktunya mati sendiri kok saudara, enggak usah minta ya. Enggak usah bunuh diri, kalau sudah waktunya pulang ke rumah Bapak ada waktunya kita pulang ya. Daripada nanti kalau saudara paksain kehendak saudara, masuknya neraka saudara ya.
Sudah menderita di dunia, hidup dalam penderitaan kekal, siapa yang mau? Ya, amin saudara. Ayo kita lanjutin. Jadi di situ singkat cerita dia dibebasin, ya. Saudara, ayo kita baca sama-sama. Tetapi carilah dahulu, Matius 6 ayat 33, kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saudara, di tengah masa sukar, saudara perlu praktek rumus ini loh. Ya, waktu saya berdoa pada Tuhan, Tuhan bilang gini, kamu tahu nggak rumusmu, hidupmu mau semua ditambahkan apa? Cuman satu, carilah kerajaan Allah dan kebenarannya. Amin. Ini udah janji Tuhan, ya dan amin. Nggak bisa lari dari kebenaran ini saudara. Kalau saudara mau hidup semua ditambahkan, hanya satu hari-hari ini, fokus dengan kerajaan Allah dan kebenarannya. Amin. Saudara mungkin berpikir gini loh, saya kan bukan kayak Bu Eli, bisa bawa jiwa, bisa khotbah, bisa konseling, ya. Saya kan bukan jadi usher, saya belum pelayanan rumah sakit. Saudara hanya berpikir di dalam kerajaan Allah, kerajaan surga itu kebenaran. Saya kasih contoh, Tuhan kasih sesuatu. Tuhan itu bilang gini, kalau saya lagi sedih, saya lagi nangis, saya lagi dalam tekanan, Tuhan cuma ingatin satu, Eli jangan pernah menyerah. Kamu ngalami seperti ini, kamu sudah bangun kerajaan surgamu jauh lebih tinggi menjulang tinggi. Amin. Artinya 4 hal yang perlu saudara lakukan pada saat saudara tekanan. Kita pun bisa melakukan kebenaran itu. Yang pertama selalu saya ingatkan, waktu tekanan itu terjadi, saudara harus yang pertama melekat. Yang kedua saudara harus ini. Yang kedua ini reaksi benar. Nah, reaksi benar itu ada 4 saudara. Jaga hati, itu paling penting, ya. Orang bisa berdoa, tapi kalau hatinya dongkol, hatinya marah, hatinya pasti dendam, pahit, sama aja nol, ya. Jaga hati, artinya saudara tetap bisa bersuka cita di tengah penderitaan. Itu saudara sedang membangun kerajaan surga saudara. Amin. Amin saudara. Saudara enggak perlu bangun kerajaan dunia, ya. Kemarin saya konselingi orang yang ngotot aja, sampai saya capek saudara. Sampai saya bilang gini, yang jadi gurunya ini kamu apa saya sih? Kamu ini konseling tanya kok malah gurui saya gitu ya. Dia bilang gak bisa, dia bilang gini, kalau sudah berapa kali kita disakiti berarti Tuhan sudah kasih tanda kita harus balas orang itu. Saya tanya ayatnya di mana, saya bilang gitu. Itu sudah tanda katanya gitu. Enggak bisa kita ngampuni, berarti kita tidak berhikmat. Wah ini repot. Orang enggak ngerti kebenaran ngotot gitu ya. Saya cuma bilang gini, kamu ini sedang bangun kerajaan harga dirimu di dunia. Tapi kamu ngerobohin kerajaan surgamu. Saudara tangkap ya, kerajaan dunia harga diri kita dibangun sama dia. Iblis senang, bangun aja kerajaan harga dirimu tinggi-tinggi, jangan mau kamu disepelekan. Saudara enggak tahu, begitu kerajaan harga diri saudara, saudara pertahankan. Saudara sedang bangun tinggi-tinggi, saudara tahu kerajaan surga saudara sedang saudara robohkan. Dan iblis sedang cari orang-orang seperti ini. Ya, makanya jangan pertahankan yang sudah lenyap. Harga diri enggak bawa mati. Ya, namanya kerajaan bisnis saudara, mau rumah 10 kayak mobil 5 kayak mati nggak bawa cuman 2 kali 1. Nggak cukup saudara, ya. Terus saudara dengan segenap hati, segenap pikiran, jiwa, roh, sampai stres, depresi, kurus ya, yang namanya ke rumah sakit jiwa, error karena mikirin berjuang untuk kerajaan yang mati tidak dibawa. Orang bisa loh, gara-gara harga diri aja sampai ke rumah sakit jiwa bisa loh, ya, karena terlalu sakit. Makanya kalau nggak ngenal firman Tuhan, saya yang ngomong sama orang kemarin, kamu tahu nggak, saya bisa hari ini, kamu tahu nggak penderitaanmu sama saya besar mana? Besar Bu Eli, ya sudah, gitu. Kamu masih ngotot gitu ya. Kalau saya hari ini bisa berdiri, itu bukan karena kuat gagah saya, tapi saya belajar ini loh, ngenal Tuhan saya. Amin. Waktu saya mengenal bagaimana cara Tuhan berpikir dan saya berjalan searah dengan pola pikir Kristus, di situ saya bisa memenangkan peperangan. Amin. Dan di situ Tuhan taruh hari-hari ini. Tidak ada saudara, hari-hari ini kuncinya cuma satu. Di tengah-tengah masa sukar, saudara tidak perlu bangun kerajaan apapun. Tapi pada waktu saudara tahu
kunci berkat itu di balik masalah selalu. Selalu saudara tidak pernah mengerti, di balik penderitaan selalu ada kemuliaan. Di balik rasa sakit saudara selalu ada pemulihan yang Tuhan kerjakan. Amin. Di balik kekurangan yang Tuhan izinkan selalu ada kelimpahan. Makanya saya bilang setialah dalam perkara kecil. Kalau dalam perkara kecil aja saudara enggak setia, saudara sudah berontak, bersungut-sungut, mimpi saudara Tuhan mau percayakan perkara besar. Tuhan bilang gini, aku kasih masalah gini aja udah nyocotnya dari pagi sampai malam. Nyocot, enggak mari-mari ya. Mulut itu enggak pernah ngucap syukur. Itu orang yang tidak bisa dipercaya dalam perkara kecil. Tuhan mau beri berkat yang lebih besar, selalu ada ujiannya terlebih dahulu. Makanya kalau difitnah orang, jangan kesusu marah, langsung berpikir berkat gitu ya. Deposito ditambah, itu yang dipikirkan. Saya juga gitu belajar saudara. Waktu disakitin saya langsung pikir, oh hartaku ditambah, oh berkatku ditambah, kemuliaanku ditambah. Loh Tuhan kan gitu, karena ketaatannya dikaruniakan nama atas segala nama, amin. Semakin taat saudara, semakin besar kemuliaan Tuhan, amin. Amin. Jangan keterburu marah, jangan terlalu pikiran negatif. Saya kalau mengalami hal buruk saya langsung berpikir ada Tuhan ini. Kalaupun saya diizinkan mengalami masalah, ujung-ujungnya selalu kebaikan. Amin. Ya tenang aja. Mau ngalami apa? Mau ngalami apa? Ya udah, saya pikir saya cukup jadi pemain yang baik kok. Hari ini berarti Tuhan kasih skenario saya lagi nangis-nangis. Skenarionya hari ini lagi dikasih, Eli, nih kamu bakal difitnah orang. Kamu bakal berhadapan dengan ondel-ondel, nih, itu. Ya, terus bilang ini ondel-ondel bakal nyakiti kamu gini, ya siap. Loh, saya kalau doa itu kadang-kadang ya, kalau saya sudah nyembah Tuhan, saya itu bisa nyeleneh loh. Saya sampai ngomong gini, kalau Tuhan bilang nih, Eli, kamu siap ya, kamu enggak perlu lihat apa yang akan terjadi. Kalau aku izinkan satu gerakan terjadi dalam hidupmu, kamu cukup jadi pemain. Saya bisa gini, siap komandan gitu. Benar. Saya bilang siap. Ngerti ya? Di situ saudara nggak perlu berpikir apa-apa, ya sudah siap aja. Begitu ada tekanan terjadi, pikiran ini udah langsung disetting saudara. Udah langsung, oh ya berarti skenarionya jalan. Oke Tuhan, saya akan jalani. Tapi begitu tekanan terjadi, saya bereaksi benar. Yang pertama tadi ya, jaga hati. Yang kedua adalah jaga perkataan, bisa mengucap syukur. Orang yang bisa mengucap syukur dalam segala hal itu sedang bangun kerajaan surga. Amin. Yang ketiga adalah jaga perbuatan. Saudara tetap berjalan dalam kebenaran. Sekalipun ada yang bilang, balas, jangan mau diinjak-injak terus. Saudara tetap pilih jalan kebenaran dan taat kepada Tuhan. Itu sedang bangun kerajaan surga. Amin. Saudara tetap jaga pikiran positif, iman saudara. Keempat, apapun terjadi, walaupun keadaan buruk, iman, pikiran saudara harus disetting bahwa yang terbaik itu sedang terjadi. Amin. Kalau saudara percaya yang baik, terbaik sedang terjadi, saudara jadi tenang enggak? Yang membuat saudara kalau hati-hati dengan orang yang takut, khawatir. Karena firman Tuhan berkata gini, jadilah menurut imanmu. Kalau saudara sedang takut dan khawatir, iman saudara sedang berpikir bahwa terburuk akan terjadi dalam hidup saya. Itu iman saudara loh. Kalau saudara takut, saudara sedang mikirkan sesuatu yang buruk pasti akan terjadi. Berarti Tuhan lihat iman saudara ngimani yang buruk. Jangan mau saudara. Mulai sekarang biar keadaan buruk, tidak ada pengharapan, katakan firman, Allahku kan mencukupi kebutuhanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Kebutuhan apa? Semua kebutuhan. Mau kebutuhan kesehatan, kebutuhan keuangan, kebutuhan pemulihan, kebutuhan pekerjaan, dia sudah mencukupi menurut kekayaan dan kemuliaannya. Keren enggak saudara? Kekayaan, kemuliaan Tuhan tidak terbatas. Amin. Berarti super kaya enggak Tuhan kita? Itu yang perlu saudara lakukan. Begitu saudara bisa beriman yang positif di dalam tekanan, saudara dan saya sedang bangun kerajaan surga. Amin. Amin saudara.
Kita baca di Matius 6 ayat 20 ya. 20a. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Artinya hari-hari ini saudara enggak perlu nunggu fokus ngumpulin harta di BCA saudara terus gitu ya, dilihat saldonya gitu ya. Saldo naik turun, yang penting saldo surga saudara bertambah terus. Amin. Waktu saudara bangun kerajaan surga, saldo itu bertambah di surga. Berkas saudara bertambah di surga. Dan pada waktu saudara pulang, firman Tuhan berkata Mazmur 126 ayat 6, orang yang berjalan bercucuran dengan air mata, pulang akan bersorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Amin. Pastikan saudara dan saya bawa berkas sebanyak-banyaknya. Jangan mikir berkasmu di sini hartamu begitu melimpah, tapi di surga rumahnya kecil. Sedih saudara, biasanya rumah besar di dunia, di sana selonjor saja sangat susah ya. Saudara perlu pikirkan hari-hari ini. Saya waktu dapat rema ayat ini, saya tangkap dan saya berkata, ini loh Tuhan bilang, kuncinya itu cuma satu, mau semuanya ditambahkan di tengah masa sukar, tidak ada lain. Firmanku, carilah kerajaanku, Tuhan bilang bangun kerajaan surgamu. Dan itu yang membuat saya tidak pernah menyerah. Amin. Bukan berarti saya nggak dihadapan dengan keadaan yang buruk. Tuh tanya Bu Vero tuh, yang tahu kalau saya lagi gundah saya bilang, saya tanya Bu Vero, tanya dia saksinya. Tapi yang membuat saya hari ini tidak menyerah, karena saya tahu Tuhan berkata, kerajaan surgamu sedang terbangun tinggi-tinggi, jangan kau robohkan, malah bangun terus kerajaan surgamu. Amin. Amin saudara, itu pola pikir yang saudara harus tanam hari-hari ini. Ya, mau buat kerajaan surga. Sampai satu kali saya berdoa. Dan di titik saya berkata, Tuhan, buat saya terlalu sakit. Terus Tuhan itu bisa ingatin saya gini, kamu bergumul tentang suamimu. Kalaupun sampai hari ini suamimu belum berubah secara maksimal sesuai dengan apa yang Tuhan mau, sebelum sesuai dengan apa yang saya mau. Kalau kamu tahu bahwa apa visi, tujuan aku hidup, bahwa menyenangkan hatiku. Tuhan berkata gini, kamu tahu enggak yang menyenangkan hatiku itu apa? Jiwa. Aku mati supaya manusia enggak binasa. Artinya begitu ada jiwa yang kamu bawa buat aku, enggak peduli yang belum kenal Kristus menjadi orang percaya, orang yang lemah jadi kuat, di situ aku akan disenangkan. Amin. Artinya begitu saudara menyenangkan hati Tuhan itu tidak cukup yang lain-lain. Bukan karena apa, tapi begitu saudara bawa jiwa, saudara bisa menguatkan yang lemah jadi kuat. Itu kesukaan Tuhan. Amin. Dan Tuhan berkata gini, kalau kamu lihat dari kesenanganku, kamu tidak akan berhenti menyelamatkan suamimu. Sekalipun dia menyebalkan sampai hari ini, kamu akan berjuang terus sampai dia selamat. Amin. Karena aku punya tujuan suamimu selamat. Amin saudara. Jangan sampai kalau punya suami yang menyebalkan, mertua yang menyebalkan, hari-hari ini bertobat saudara ya. Kalau saudara pikir saya surga, mertua saya neraka, saudara dosa ya. Jangan berpikir karena mertua, suami, siapapun yang galak, saudara tidak berjuang, saudara pikir biar rasa tuh neraka, kapok tuh ya. Hati-hati saudara. Karena Tuhan mencintai, Tuhan mati buat orang yang jahat sekalipun. Amin. Amin saudara. Saya pernah kan kesaksian, satu kali saya jengkel sama ondel-ondel, saya berdoa gitu-gitu. Saudara tahu Tuhan itu cuma ngomong satu hal, ngapain kamu benci sama ondel-ondel? Itu aku mati buat ondel-ondel gitu. Aku mengasihi ondel-ondel, kalau ondel-ondel bertobat aku bersorak-sorai. Ampun Tuhan. Dari situ saya bertobat saudara. Saya bertobat tiap kali saya mau benci, saya ingat tuh ini orang dikasih Tuhan. Saya ingat tuh. Jadi kalau kamu benci ondel-ondel berarti kamu juga benci aku yang mengasihi dia. Aduh ampun Tuhan. Hati saya gak selebar hatinya Tuhan. Maklum gitu ya. Coba toh, kalau saya lagi hadapan dengan keadaan seperti itu dan Tuhan taruh hati kasihnya selebar samudra, enggak tahu selebar apa, saya nggak bisa bayangin. Saya itu sudah nggak bisa ngomong apa-apa. Ya wis nurut Tuhan, klepek sudah Tuhan. Dari yang namanya voltasenya gitu ya mau meledak, langsung nyiut.
Ya gimana Tuhan bilang aku mati, aku mengasihi dia, kalau dia bertobat aku beri suka kan. Ampun Tuhan, model orang kayak gitu. Saya cuma bilang ini orang udah nyakiti biji matamu Tuhan gitu. Tuhan bilang aku datang ke dunia bukan cari orang yang sok suci, tapi sampah itu aku ingin selamatkan. Amin saudara. Yang ketiga, kita nanti masuk penyembahan ya. Yang sudah sering saya kupas, Mazmur 105 ayat 4 ya, fokus yang benar. Jadi hari-hari ini saudara harus bisa pilahkan fokus ya. Kalau saudara tidak bisa pilahkan fokus, saudara nih, ada fokus satu yang perlu saudara, saya lupa tadi. Saudara tahu nggak, kematian itu di saat saya baca waktu itu saya cuma merenung 1 Korintus 50 ya. 15 ayat 50 sampai 52. Setelah saya baca, nggak usah dibuka, nanti pulang dibaca. Saya cuma melihat gini, daging dan darah itu tidak mendapat tempat dalam kerajaan surga. Artinya gini, Tuhan bilang sama saya gini, Eli, hidup kematian itu bukan satu akhir dari segala-galanya. Ternyata Tuhan ingatkan saya, kematian itu perubahan dari daging menjadi roh. Saudara tangkap ya, makanya di 1 Yohanes 2 ayat 16 sampai 17, dunia ini dengan segalanya akan habis lenyap dengan segala keinginannya, yaitu keinginan daging, mata, dan keangkuhan hidup. Karena Tuhan bilang gini, fokusnya bukan lagi daging, tapi harus fokus rohnya yang dihidupkan. Karena daging dan darah itu tidak mendapat tempat di dalam kerajaan surga. Berarti hari-hari ini saudara jangan fokus ngenain daging terus ya. Ya seperti tadi saya bilang, harga diri dipelihara terus ya. Harga diri, rasa marah, rasa mangkel, itu berarti saudara sedang bangun yang namanya daging itu semakin ditumpuk. Tapi kalau saudara tahu hari-hari ini roh saudara yang harus dihidupkan, berarti saudara harus menekan yang namanya daging. Artinya Eli makin berkurang, Kristus makin bertambah. Amin. Amin. Sehingga dalam segala hal, mau disakiti kek, mau keadaan belum selesai kek, saudara tetap menekan yang namanya daging. Harus sabar, harus sukacita, harus bersyukur, nggak boleh kecewa, nggak boleh pahit, nggak boleh sakit hati, nggak usah ribut. Yang namanya suami mau menjengkelkan istri, mau menjengkelkan, yang namanya mertua bawel, yang penting itu jangan dilihat, itu ujian saudara. Saya kalau sudah ada suami mulai ngatain saya yang bikin saya sakit, saya langsung setting ke otak saya bilang ini, iblis lagi pakai mulutnya mau jatuhin iman saya. I don't care, saya tidak mau dengar. Saya anggap radio rusak ya, daripada dengerin dia, sakit hati saya rugi, iman saya makin down. Ingat-ingat kata-katanya yang menyakitkan hati, saya tidak bisa berdoa, saya anggap radio rusak. Makanya kalau ada jemaat yang konseling sama saya, punya suami yang nyakit tingkat tinggi, saya bilang gini, matikan hati nurani sama perasaan normal kamu, off semua. Kok bisa Bu En? Kamu lagi berhadapan dengan orang tidak normal, ngapain pakai perasaan normal, ikut-ikut tidak normal, lebih sehat. Lah kalau kita normal, situ tidak normal, kita kanker saudara. Kanker atau ke rumah sakit jiwa, stres. Lebih baik saya bilang kamu juga jadi orang tidak normal. Ya apa cara Ibu Eli? Ya sudah, kalau dia ngomel kamu haleluya, haleluya gitu aja. Ya tapi jangan teriak keras ya, saudara ditampar gitu ya. Ya itu tadi, saudara berpikir bahwa dia sedang dipakai mulutnya sama iblis, lagi jatuhin iman saudara. Kalau saya tahu saya berjalan dengan Tuhan, Tuhan adalah kasih. Begitu dia ngomel, saya langsung tepuk dia, sudah jangan marah. Dikibetin tangan saya, sudah jangan marah. Harga diri enggak ada, biarin aja. Yang penting saya tahu bahwa kerajaan surga saya sedang terbangun, amin. Sampai pembantu saya bilang, duh kalau saya berhadapan sama Noni ini, darahnya putih bukan darah merah sudah. Enggak tahu orang kayak apa ini enggak bisa marah gitu ya. Loh bener loh, sampai ada kejadian ya, pembantu saya tuh nangis loh lihat saya saudara. Dia itu bisa peluk, aduh kok ada ya orang, kan namanya emansipasi wanita. Dia bisa merasakan apa yang saya rasakan gitu ya.
Tapi saya bilang lebay, enggak zamannya lebay. Kita punya Tuhan yang luar biasa, amin, amin. Justru pada waktu kelemahan saya, maka kuasa Tuhan menjadi sempurna, amin, amin saudara. Enggak perlu nangis. Justru Tuhan bilang hari-hari ini kamu harus ngalami lemah, harus ngalami terpuruk dulu supaya kuasaku jadi sempurna. Kalau mau lihat kuasaku yang dahsyat, spektakuler, harus ngalami yang lemah-lemah dulu. Mau? Harus ngalami yang hancur-hancur dulu. Nah, kalau karyanya cuma bisa, misalnya saudara dibanting, cuma pecah jadi 2 bagian ya gampang. Tapi kalau sudah jadi pecah berkeping-keping, karyanya jadi sempurna. Coba kalau sudah piring, sudah berhancur, bisa nggak saudara tata menjadi utuh kembali? Susah toh. Tapi kalau saudara biasa-biasa aja ya gampang, cepat. Nah, di situ orang melihat perbuatan baik saudara dan saya, memuliakan Bapa di surga, amin. Amin saudara. Ya hari-hari ini saya cuma berjalan gitu. Kalau orang lihat, lah pembantu saya juga bisa memuliakan. Ini luar biasa ya didikannya Tuhan Yesus ya. Sampai bisa buat orang sabar kayak gini. Dia bilang, kalau saya nih biar saya enggak punya uang, enggak paten saya. Biarpun saya gemuk gini, saya jelek, saya bisa cari lagi. Wow, wah ini gawat ini. Pembantu ngajarin majikan. Pembantu saya itu gemuk ya, mukanya juga enggak cantik, suaminya juga selingkuh. Saya itu sampai kadang dia nih, saya lagi kalau kan matanya kadang-kadang itu bendep gitu ya, habis nangis. Kenapa? Suami saya itu loh nih selingkuh, sudah enggak kerja, saya yang biayai gitu. Kalau Noni masih enak, masih dibiayai gitu. Beli sapi uang saya gitu. Uang hasil penjualan sapi buat selingkuh. Aduh, dia bilang masa kayak gini masih dipertahanin nih, coba pikirin nih gitu, apa yang mesti dipertahanin gitu, biar saya gemuk saya masih laku gitu ya. Dalam batin saya ampun gitu. Saudara tahu hidup ini bukan karena menang dan kalah saudara, amin. Tapi apakah saudara sudah menyenangkan hati Tuhan, amin. Kalau saya lihat dari sisi cuman hanya perasaan daging saya yang saya mau pertahankan, saya juga gak akan bertahan kok sampai hari ini ya. Tapi satu hal yang membuat saya bertahan, karena saya mencintai Tuhan, amin. Dan saya sudah buat komitmen, Tuhan apapun terjadi, sesakit apapun, sekali Yesus tetap Yesus, amin saudara. Itu yang Tuhan cari di akhir zaman. Orang-orang percaya seperti ini bukan hanya di mulut aja mengasihi Tuhan, tapi pada waktu masalah terjadi menghujat Tuhan. Mengasihi Tuhan dalam keadaan baik gampang. Tuhan tahu nggak ujian saudara dan saya mengasihi Tuhan itu pada waktu keadaan tidak enak. Abraham itu loh saudara, saya bisa bayangin ya kalau saya baca Abraham. Abraham itu imannya diuji itu di detik-detik terakhir loh saudara. Waktu pisau itu sudah mau bunuh anaknya di atasnya, baru malaikat Tuhan berkata, stop Abraham, aku tahu imanmu. Dan saudara tahu upahnya Abraham, keren di ayat berikutnya. Dikasih berkat yang luar biasa, keturunannya sampai sebanyak bintang di langit. Saudara keren enggak? Keren saudara. Tapi ujiannya berat saudara. Justru jawaban doa itu kadang-kadang di detik-detik terakhir itu loh saudara. Karena Tuhan tuh mau lihat ujian. Saudara itu ngomong mengasihi Tuhan tuh bener enggak sih? Tulus enggak sih? Biarpun enggak aku jawab, saudara tetap mengasihi orang. Kalau mengasihi itu rela loh berkorban saudara. Kalau mengasihi dari hati itu rela saudara. Biar keadaan enggak ada dasar untuk berharap. Kalau yang namanya orang jatuh cinta, saudara akan rela berkorban. Amin, amin. Itu yang Tuhan cari. Tuhan mau didapati kita semua kalau kita mati setia dan benar. Amin, amin. Kita baca ayat terakhir, Mazmur 105:4. Pemusik bisa naik. Kita mau nyembah Tuhan, kita percaya ya. Kita baca sama dulu. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Amin. Saudara dan saya jujur ya, saya sering ngomong, saudara kalau datang sama Tuhan tuh cuma cari tangannya. Tuhan bantu uang saya, bantu suami saya dalam pekerjaan, sakit saya Tuhan, anak-anak saya Tuhan. Saudara cuma mikirkan itu.
Tapi Tuhan itu lebih disenangkan kalau waktu saudara nyembah Tuhan. Cari wajahnya saudara. Wajah itu berkata kehendaknya, perasaannya, hatinya Tuhan dicari dulu. Waktu wajah kekuatannya itu dikasih, semuanya akan diberikan. Amin. Amin. Jangan kalau datang sama Tuhan langsung ingat, duh keuanganku Tuhan, duh suamiku Tuhan, anakku mertuaku kapan mati Tuhan gitu. Ya, saudara perlu cari wajahnya hari-hari ini. Ya, makanya saya paling sebel kalau orang ada lagu, saya paling tidak suka lagu itu di gereja. Sengsaraku, Engkau yang menghitung, air mataku Kau tampung dalam kirbatmu. Itu seolah-olah rohani, tapi itu melemahkan iman saudara. Saya nggak mau saudara. Saya kalau nyembah Tuhan, saya langsung lagu pujiannya yang nggak main-main. Saya bilang mulia, mulia bagi anak domba, mulia, mulia bagi anak domba. Saya nggak bisa nyanyi saudara ya. Saudara tahu apakah dengan saya mengagungkan mulia masalah saya sudah selesai? Belum. Masalah saya masih di titik. Walaupun masalah saya segunung, saya tetap berkata, how great is our God. Amin. Saya selalu berkata, besar Allahku, nyanyikan besar. Ayo saudara bangkit, saudara nyanyi sungguh-sungguh. Saudara mulai cari wajah Tuhan. Hari ini saudara bertemu, Tuhan hadir. Apa yang menjadi masalah saudara hari ini, saudara tidak perlu takut. Kesampingkan semua, taruh semua di belakang. Mulai fokus dengan apa yang Tuhan mau. Cari kehendak. Ayo kita nyanyi. How great. Nyanyikan mulia-mulia. Pandang dia mulia, dia raja yang mulia bagi anak domba. Amin ya Tuhan.